Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dari Bijaksana Channel. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat. Renungan kali ini akan berbicara tentang wanita. Berbeda dari aliran kepercayaan lain yang memandang rendah wanita. Alkitab banyak berbicara tentang wanita dan menghargai wanita, bahkan memberi kesempatan bagi wanita untuk memimpin. Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Allah yang perkasa, yang menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur atas hari yang Engkau berikan, kesempatan hidup yang masih kami miliki, dan segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu setiap hari, sama seperti tubuh membutuhkan makanan fisik, rohani kami juga membutuhkan makanan dari firman-Mu. Berikanlah kami makanan rohani kami saat ini ya Bapa, kenyangkanlah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan kita menghargai semua gender, laki-laki dan perempuan. Semua sama-sama dikasihi dan diberikan karunia-karunia rohani. Bahkan di zaman Perjanjian Lama pun, seorang wanita bernama Deborah menjadi salah satu dari 12 hakim yang memimpin bangsa Israel sebelum zaman raja-raja. Setelah kematian Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk memerintah bangsa Israel. Saat itu masih banyak bangsa-bangsa asing yang belum dihalau bangsa Israel dari tanah Kanaan. Hakim-hakim ini adalah penyelamat-penyelamat yang diberikan karunia-karunia rohani dan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Tugas mereka adalah melepaskan dan melindungi bangsa Israel dari serangan bangsa-bangsa lain. Mari kita baca awal mula bangkitnya hakim-hakim di dalam Hakim-hakim 2 ayat 10-16. Demikian tertulis. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hakim pertama yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Hakim berikutnya adalah Ehud, anak Gera, orang Benyamin, dan disusul Samgar bin Anat. Deborah adalah hakim keempat yang memimpin bangsa Israel. Saat itu, bangsa Israel telah ditindas selama 20 tahun oleh Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya bernama Sisera.
Mari kita baca awal kisah Deborah dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4-5. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Deborah memanggil Barak bin Ahinoam untuk memimpin 10.000 orang dari suku Sebulon dan Naftali maju berperang melawan Raja Kanaan. Mari kita baca kisah selanjutnya dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6-10. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ketika bangsa Israel maju berperang, dipimpin Deborah dan Barak, mereka memperoleh kemenangan, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Curahan hujan yang dahsyat telah membuat sungai Kison meluap dan menyapu bersih pasukan kereta perang Kanaan, sehingga menyebabkan kekalahan Sisera. Saudara terkasih, belajar dari cerita ini, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan juga memberikan wanita kesempatan untuk memimpin. Bahkan meskipun tidak dapat berperang dan bukan orang militer, namun Deborah berhasil memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Deborah adalah seorang wanita yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Dan yang lebih luar biasa adalah ia juga adalah seorang istri, seorang yang disibukkan urusan rumah tangganya, tetapi masih bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Saudara terkasih, apabila saudara adalah seorang ibu rumah tangga yang disibukkan dengan urusan rumah tangga, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak bisa memakai saudara untuk hal-hal yang besar. Seperti halnya Tuhan membangkitkan Deborah pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan juga membangkitkan Deborah-Deborah pada zaman sekarang. Saya berdoa kiranya Tuhan memberitahukan kepada kita semua tentang panggilan kita masing-masing dan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani yang diperlukan serta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang mengasihi semua anak-anak-Mu, laki-laki dan perempuan, semuanya Engkau kasihi, semuanya Engkau perlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Terima kasih Bapa, setiap orang istimewa di mata-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti panggilan pelayanan kami, dan perlengkapilah kami dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, agar dimanapun kami ditempatkan,
kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup dan memuliakan nama-Mu saja. Kami mau mendoakan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berkatilah dan lindungilah dimanapun mereka berada. Yang tersesat Tuhan bawa pulang, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Biarlah semua keluarga dan orang-orang yang kami kasihi bisa menerima keselamatan. Bapa, kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami mohonkan curahan berkat berlimpah bagi Indonesia. Tanah Indonesia diberkati, perekonomian Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.